Shalom, Sobat Imam Harap Kasih. Jumpa lagi dengan topik Verdi Sambo CS, masuk surga atau neraka. Sejak mencuat kasus pembunuhan Brigadir Joshua, nama Verdi Sambo dan istrinya, Putri Cendrawasih, keduanya bagaikan selebritis terkenal. Setiap hari lebih dari 40 media, baik televisi, radio, medsos, menayangkannya. Belum lagi broadcast di semakin hari muncul kasus-kasus baru seperti konsorsium 303 atau membackingi bandar-bandar judi, berita Sambo selingkuh dengan AKBP Rita Yuliana, atau berita Putri Cendrawasih selingkuh dengan sopirnya Kuat Maruf. Entah semua itu benar atau sekedar hoax agar makin ramai pemberitaannya. Tapi itu tidak penting buat kita. Banyak juga kata-kata sumbang atau kata-kata sinis karena Verdi Sambo beragama Kristen. Namun yang menarik perhatian saya ada dua pertanyaan atau pernyataan netizen. Satu, Tuhan pasti sangat kecewa dan malu melihat kelakuan Sambo. Dua, enak jadi orang Kristen walaupun kelakuannya seperti itu. Asal terima Yesus, pasti masuk surga. Bila Yesus bukan Tuhan, pasti sangat kecewa dan malu melihat perbuatan Verdi Sambo. Tetapi jauh lebih kecewa dan menyesal terhadap Yudas Iskariot. Sebab Sambo hanya mengaku Kristen atau pengikut Kristus, tidak pernah ketemu dan melihat Yesus. Sedangkan Yudas itu murid Yesus langsung, yang sehari-hari selalu bersama Yesus, mendengarkan pengajaran langsung dari Yesus. Yudas berkhianat dan menjual Yesus. Apakah Yesus tidak tahu rencana Yudas sebelumnya? Yesus itu Tuhan yang Yohanes Pasal 13 ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan ayat 25, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ayat 26, jawab Yesus, dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Lalu mengapa Yesus tidak mengusir Yudas agar rencana Yudas gagal? Tidak, karena Yesus menggenapi nubuatan Mesias. Mazmur Pasal 22 ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Lukas Pasal 23 ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Semua itu karena kasih-Nya. Yesus menggenapi karya penebusan dosa manusia. Lalu mengapa Tuhan tidak menggagalkan niat Sambo membunuh Brigadir Joshua? Justru di sini Tuhan ingin menunjukkan kasih dan kemurahan-Nya. Verdi Sambo sudah diperbudak kesombongan dan keserakahannya. Merasa paling berkuasa, keras hati. Inilah cara untuk menyadarkan Verdi Sambo dengan cara dihancurkan semua kebanggaannya, semua kedudukannya. Manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan berarti jadi robot atau budaknya Tuhan.
Tuhan tetap memberikan kebebasan penuh pada manusia untuk melanjutkan perjalanan hidupnya menurut jalan Tuhan atau menurut jalan nafsunya sendiri. Berbeda kalau kita memilih si jahat atau iblis. Manusia dijadikan budak iblis, harus menurut, semakin hari semakin terikat, hingga akhirnya binasa. Karena memang itu tujuan iblis, membinasakan semua manusia. Kalau peristiwa ini diizinkan terjadi, itu karena kasih Allah ingin menyadarkan Sambo dan kroni-kroninya bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Maka dihancurkan kekuasaannya dan kedudukannya. Dan Tuhan masih mau menyelamatkan Indonesia dari dinasti Sambo. Kembali kita bahas, enak jadi orang Kristen begitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dijamin masuk surga. Ya, itu benar. Langsung masuk surga. Asal setelah terima Yesus langsung mati seperti penjahat yang disalib di samping Yesus. Kalau tidak langsung mati bagaimana? Ayat 42 sampai ayat 43, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau tidak langsung mati bagaimana? Pada suatu peristiwa, seorang wanita tertangkap basah ketika sedang berzina. Menurut hukum Taurat, harus dirajam batu. Tuhan menyuruh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak berdosa boleh melempar lebih dahulu. Tak seorang pun melempar dan pergi. Yohanes Fatsal 8 ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wah, kalau begitu, Sambo dan kroni-kroninya pasti masuk neraka. Oh, belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Sebab perjalanan hidup Sambo belum selesai. Sambo dan kroni-kroninya masih punya kesempatan bertobat. Wah, kalau mereka bertobat dan minta ampun pada Yesus, apakah pasti masuk surga? Saya no comment. Sebab Tuhan tahu isi hati setiap orang yang bertobat. Hanya Tuhan yang tahu. Memang Tuhan memberi kebebasan untuk memilih atau menentukan jalan hidup. Tetapi ingat, Tuhan adalah hakim yang adil atas orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Kisah Rasul. Kisah Rasul Fatsal 10 ayat 42, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Peristiwa Bahtranu atau Sodom dan Gomora, itulah penghakiman terhadap orang-orang yang hidup. Tuhan menghukum atas orang-orang yang berdosa yang sudah keterlaluan, terutama mereka yang menghujat Roh Kudus. Yang memastikan masuk surga atau neraka itu bukan pendeta, bukan ustadz atau pemuka agama apapun. Yang menentukan hanya Yesus. Dia yang akan datang sebagai hakim. Dan sebaiknya kita jangan sok tahu atau berandai-andai sebab Lukas Fatsal 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tidak ada istilah sekali selamat tetap selamat. Bila sekali selamat tetap selamat, lalu untuk apa Yesus datang sebagai hakim? Satu hal yang pasti, Yohanes pasal 14, hanya di dalam Yesus ada keselamatan, sebab itu terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang juga. Amin. Thank you for watching.
and see you next video. Sekian video ini. Saya tunggu komen. Jangan lupa dukung channel ini, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Amin.